Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa hadir dari rumah ke masjid ini, pertama dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah pada sholat maghrib ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dilanjut kembali masih di surat Al-Baqarah ayatnya 102. Nah, berarti ayat 102. 101 atau 102? 102. Baik. Kita lanjut, berarti Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Silakan dibuka Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu
wattaqaw lamasubatum min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah di malam hari ini kita sudah sampai ayat 102 dan 103 tadarusnya. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga menurunkan bukti-bukti kenabian Nabi yang menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang rasul. Maka dari situlah dengan bukti-bukti nyata yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdakwah, termasuk berdakwah kepada ahli-ahli kitab di kalangan kaum Yahudi dan Nasara. Dari situlah banyak penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat ini tentang bagaimana tanggapan daripada orang-orang Yahudi ketika mereka disampaikan oleh Nabi risalah Islam, di mana alasan mereka sangat banyak, yang intinya mereka tidak mau masuk Islam, walaupun bukti-bukti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran ini itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Tapi disitulah banyak di antara mereka yang kemudian tidak beriman. Apa yang membuat mereka itu tidak mau mengimani Nabi? Bukan berarti mereka itu mendustakan secara isi bahwa Al-Quran itu musaddiqal lima bainahum. Jadi mereka tidak mendustakan sebetulnya hatinya bahwasanya Al-Quran itu memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang diturunkan kepada Nabi, dan itu membenarkan apa yang ada di tangan mereka berupa Taurat maupun Injil. Tapi kemudian kebanyakan dari mereka itu tidak beriman. Alasannya kemarin sudah banyak kita bahas, jadi ada juga alasan mereka ketika diajak untuk masuk Islam, mereka mengatakan bahwa hati kami sudah tertutup, sudah penuh dengan ajaran-ajaran Taurat, sehingga kami tidak butuh lagi agama-agama lain atau ajaran-ajaran yang kau bawa wahai Abu Qasim. Ada juga yang mereka itu alasannya tidak mau menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebetulnya mereka sudah berjanji, di mana segolongan mereka itu datang kepada Nabi, Bapak Ibu, kemudian menanyakan tentang berapa kemarin? 4 hal. Yang pertama itu tentang makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum diturunkannya Taurat. Yang kedua tentang mani laki-laki dan perempuan dan bagaimana dari itu kemudian menjadi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang ketiga mereka menanyakan tentang Nabi Umian. Kenapa kok nanya Nabi Umian? Karena memang mereka direkomendasikan supaya mengikuti Nabi tersebut. Maka ditanyakanlah kepada Nabi Muhammad yang mengaku Nabi dan Rasul kepada mereka kan. Dan yang terakhir, yang keempat, menanyakan tentang temannya atau sahabatnya atau kekasihnya di kalangan para malaikat.
Ternyata 3 dijawab, kemudian mereka mengatakan sodaqta. Betul. Maka kata Nabi, ya Allah, saksikanlah, karena mereka sudah berjanji. Kalau 4 hal yang mereka tanyakan itu bisa dijawab dengan baik, dengan benar, sesuai Taurat tentunya, ya, maka mereka siap untuk masuk Islam. 3 sudah dijawab, dan Nabi mengatakan setiap itu mereka mengatakan sodaqta, maka kata Nabi, ya Allah, saksikanlah pernyataan mereka itu. Tetapi yang keempat, setelah dijawab juga, ya, bahwa Rasul di karangan malaikat itu adalah yang memberikan wahyu, yang membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril, maka apa yang mereka katakan? Ini, kenapa kami denganmu itu tidak pernah bersatu? Maksudnya tidak mau masuk Islam kami ini. Karena temanmu di kalangan malaikat yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat yang kemarin itu. Nah, disitulah sebetulnya mereka itu sudah membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan mereka sudah berjanji akan masuk Islam kalau Nabi menjawab dengan benar. Karena mereka yakin tidak ada yang akan bisa menjawab 4 pertanyaan itu berdasarkan pengetahuan mereka dari kitab-kitab yang mereka baca itu, kecuali Nabi dan Rasul. Tapi kemudian ngeles lagi. Oh ini gitu kan, intinya nggak mau gitu kan, padahal sudah benar. Nah, maka di sini ya Allah kemudian di ayat 101-nya dijelaskan, ya, ketika datang seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas berupa Al-Quran yang membenarkan apa yang ada di tangan mereka, kitab-kitab terdahulu itu. Nah, kemudian ahli-ahli kitab ini yang mereka sudah baca kitab Taurat maupun Injil, sebetulnya mereka itu sudah tahu betul tentang kebenaran Nabi sebagai Nabi dan Rasul, dan juga kebenaran daripada Al-Quran. Tapi kemudian karena mereka sombong, karena mereka dengki, kemudian kitab itu dilempar ke belakang. Maksudnya dilempar ke belakang itu seakan-akan mereka itu tidak pernah membaca, tidak pernah memahami kitab yang mereka baca berupa Taurat maupun Injil. Nah, maka disitulah, ya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman. Karena apa? Tadi kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka bukannya dibaca, dipahami, kemudian diamalkan isinya, tapi kemudian setelah mereka baca, mereka pahami, kemudian mereka tinggalkan isi-isinya. Jadi seakan-akan mereka itu tidak tahu tentang kitab tersebut. Ini salah satu celahan. Tentu celahan itu bukan hanya bentuk Bani Israel tadi, ya, tapi ini juga bisa buat kita semua. Karena banyak di antara umat Islam itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tahu hukum-hukumnya, tapi kemudian mereka tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seakan-akan mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Ini sangat buruk, Pak. Kita sudah paham tentang ajaran Islam, kita bisa memahami, sudah memahami Al-Quran, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, tapi kemudian tingkah laku kita tidak mencerminkan apa yang kita baca di dalam Al-Quran maupun sunnah tadi, maka itu seperti apa? Seperti kita melempar kitab Al-Quran ini ke belakang. Maksudnya apa? Dibaca mah dibaca, tapi tidak pernah diamalkan. Maka bahasa Al-Qurannya seakan-akan kita bukan orang yang tahu tentang hukum Al-Quran itu, padahal kita tahu. Nah, ini adalah celaan yang sangat buruk tentunya bagi kita yang tahu tentang hukum-hukum Islam ini, ya, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi kemudian kita meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, maka di sini kebiasaan orang-orang dulu tadi yang melempar kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka ke belakang mereka itu, tidak melaksanakan isinya, tidak melaksanakan sebagai petunjuk hidupnya, maka apa yang mereka ambil?
Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka amalkan dalam kehidupan, ternyata bukan Taurat. Apa itu? Nah, di ayat 102 ini dijelaskan. Ternyata di antara mereka itu setelah meninggalkan Taurat, tidak mau mengamalkan dalam hidupnya, maka yang mereka pelajari kemudian kitab-kitab sihir. Ya, kita kalau sekarang ini kalau mempelajari Al-Quran, maka kitab-kitab yang lainnya itu ya tidak menjadi prioritas. Kita prioritas Al-Quran, pahami, karena itu adalah hudalinnas. Kita pelajari, kita fokuskan, kemudian sunnah-sunnah Nabi kita fokuskan, maka kitab-kitab yang lain itu nanti mengikuti. Nah, tapi orang-orang dulu ternyata meninggalkan Taurat, akhirnya yang mereka fokuskan adalah kitab-kitab tentang sihir. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaba'u ma tatslu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan tentang apa? Tentang kerajaan Sulaiman. Siapa yang mengikuti itu? Dan siapa yang diikuti di sini? Yang mengikuti adalah orang-orang yang mencampakkan kitabullah. Kitab Allahnya mereka taruh di belakang, bahasa kita mah ditaruh di atas meja, di atas meja apa? Di atas lemari. Kitabullahnya kemudian tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahami. Pertanyaannya yang dipahami apa? Kitab-kitab sihir atau tentang bacaan-bacaan yang disampaikan oleh syaitan tadi. Tentang apa di sini? Ala mulki Sulaiman, menjelaskan tentang kerajaan Sulaiman ataupun kekuasaan Sulaiman dalam dalam mengatur kerajaan. Nah, ayat ini menjelaskan ya bahwa orang-orang itu meyakini apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Ingat Pak, syaitan itu apa kemarin? Dari kata syatona, artinya menyimpang. Sifat dia itu. Setan itu jenisnya ada berapa kemarin? 2. Yang pertama jenisnya jin. Jinnun. Jinnun kalau banyak jinnatun. Makanya tulisannya jim dan nun itu untuk sesuatu yang tidak nampak. Kalau jin, jinnun disebut jin, maka ada tuh tapi dia tidak nampak, goib. Maka kalau banyak jinnya di Quran surat apa tuh? An-Nas ya. Ya, An-Nas itu ayat surat yang ke-114, minal jin nati wanas. Ternyata yang suka bisik-bisik di dalam dada manusia mempengaruhi kehidupan manusia ya, dipengaruhi itu dadanya dibisiki-bisiki, whispering itu ternyata adalah makhluk syaiton. Dan syaiton itu menurut Quran surat An-Nas minal jinnati wanas, ada 2. Pertama adalah di kalangan jin, yang kedua di kalangan manusia. Ternyata fungsinya sama Pak, cuman beda jenis doang. Kalau jin bisik-bisiknya nggak kelihatan, tapi ada itu kita yakini. Tapi kalau manusia kelihatan, tapi tugasnya sama tuh. Kalau udah jadi setan apa Pak? Bisikin. Dan syaitan itu tidak ridho kalau kita ini berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang namanya syaitan, anak buahnya iblis, itu akan membawa manusia sebanyak-banyaknya dari jalan menuju surga disimpangkan ke neraka. Maka kata Nabi, sifat jalan menuju surga itu di mata manusia itu banyak yang tidak enak. Rintangannya itu banyak sekali. Tambah udah malas, udah nggak enak lagi, nggak menyenangkan. Makanya salah satu jalan menuju
Surga itu apa? Menuntut ilmu. Kira-kira kalau bapak nih dari rumah udah males tuh dibisiki sama iblis, sama setan itu, udah nggak usah datang. Udah tua masih belajar aja. Kapan pinternya sih? Males itu dah. Tapi kita lawan. Nah, mantoriko salakan gitu kan. Oh, ada hadis, siapa yang menempuh jalan yaltami sufihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Kita yakin. Nah, tabrak tuh setan itu. Wah, jalan. Kira-kira setan ngeliatin dari belakang nggak? Udah dah pergi. Enggak, Pak, ngikutin masuk ke sini, kemudian bisik-bisik lagi. Udahlah, gak usah didengerin, bosan, tidur aja. Ngantuk, naujubillah itu. Udah beda. Orang baca WA segitu panjangnya tuh kan, ada kan yang nge-share WA itu sampai selengkapnya, saking banyaknya itu kita baca kadang dari atas sampai bawah. Bahkan setiap menit WA kita itu selalu dilihat, ada WA nggak, kalau ada langsung dibuka. Nggak ada yang namanya kita itu ngantuk baca WA, nggak ada. Tapi kalau baca Quran, baru juga kita berlindung sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata kita setannya. Nah, setan itu nggak bakalan ridho kita itu melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menuju jalan menuju surga. Akan disimpangkan gimana caranya. Itu setan. Maka setan itu jenisnya ada dua. Ada bentuknya jin, tanpa kelihatan, tidak nampak. Ada yang nampak, yakni manusia. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syayatin, seton-seton tadi. Bisa jadi tuh kisah itu, cerita itu bentuknya jin yang membisiki, bisa jadi itu adalah cerita-cerita yang dibuat oleh manusia, yang dibuat sama manusia berupa tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Nah, lalu diyakini dan itu diarahkan dalam rangka apa? Mengarahkan, oh bahwasanya sihir itu asalnya tuh dari sini. Dari mana? Ala mulki Sulaiman. Jadi syaitan itu menyampaikan kepada manusia itu bahwa sihir itu sumbernya dari Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman menurut syaitan ini, syaitan ini itu ketika mengurus kerajaannya dengan menggunakan sihir. Luar biasa itu, Pak. Jadi pokoknya Nabi Sulaiman kan kita dengar Pak ya ceritanya. Sampai Ratu Bilqis aja itu bertekuk lutut. Kerajaannya bisa sekejap mata itu bisa pindah. Itu kan kalau bahasa kitanya, apa ini? Wow, disitulah sesuatu yang sulit dimengerti kemudian diarahkanlah oleh syaitan, itu adalah sihir. Maka disitulah image kata syaitan bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir dalam mengelola kerajaan. Nah, ini luar biasa. Kemudian kata Allah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafar. Dibantah sama Allah. Bukan Sulaiman yang kafir. Kenapa kafir? Karena bukan Sulaiman yang menggunakan sihir untuk mengurus kerajaannya. Artinya di sini apa, Pak? Siapa yang menggunakan sihir berarti kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tidak menggunakan sihir dalam mengurus kerajaannya. Itu tidak menggunakan sihir kata Allah, walakinna syayatin. Akan tetapi setan-setan itulah yang mereka kafir. Kenapa kafir tuh setan? Nih, yang membuat kafir nih Pak. Yu'allimunan nasa sihra. Karena syaitan itu kata Allah yang mengajarkan tentang sihir kepada manusia.
Jadi yang ngajarin syaitan itu siapa? Mengajari syaitan. Mengajari sihir itu siapa? Syaitan. Nah, sekarang sihir itu apa sih Pak? Banyak macamnya. Ya. Sihir itu ya bisa juga bentuknya buhul-buhul yang diikat, kemudian ditiup-tiup. Jadilah teluh, gitu kan? Kalau bahasa Sundanya. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, lelaki-lelaki nih, lelaki pengen dapat perempuan yang cantik. Nah, kemudian dia apa? Punya jangjawokan, punya bacaan-bacaan, diyakini ini bisa melet perempuan. Wah, dibacain sama dia. Nah, itu pun kalau itu diamalkan, diyakini, kemudian itu terus dilakukan, maka itu sama dengan sihir bentuknya. Apalagi Pak? Masih banyak lah ya sihir-sihir itu. Dan di ayat ini difokuskan sihir itu ternyata adalah ilmu yang bisa memecahkan, memisahkan antara suami dan istri. Maksudnya gini, kalau bahasanya nih, si cowok lelaki ya, lelaki menikah dengan perempuan. Ternyata sebelum laki-laki menikahi si perempuan ini, ada laki-laki yang demen juga tuh sama si cewek. Misalkan ini Bapak. Nah, cuman nggak pakai bahasa kutung janda, nggak begitu. Itu mah buat bercandaan doang. Nah, ketika menikah, penasaran kan, kata nyanyian siapa itu Pak? Sampai mati aku jadi penasaran gitu kan. Nah, penasaran nih, cuman kan masalahnya kalau sudah menjadi istri orang kan gimana kita kan? Kalau kita paksa, wah nanti kita ya, bisa selingkuh bahasanya, bisa zina dan lain sebagainya gitu. Wajar tuh rasa takut. Kemudian caranya dengan cara yang lembut, yang tidak bisa dipakaikan akal di dalamnya, yaitu dengan sihir tadi. Maka disitulah ada bahasa ini mencerita aja supaya kita itu lebih bisa memahami nanti. Jadi dibuatlah sihir tersebut kan sesuatu yang gak masuk akal, karena dia itu samar, sihir itu samar. Sebabnya itu samar, tapi dampaknya itu besar. Maka mungkin saja dengan sihir tadi, si laki-laki ini saking pengen dapat si perempuan ini, main sihir dia. Maka dibuatlah suami istri ini berpisah, cerai. Bagaimana caranya? Ya, yang bikin cerai apa sih? Hilangnya rasa cinta. Diganti rasa benci. Pas nempo salakina, ih, core amat eta salaki aing. Ih, gila aing. Bergidigan. Gilaeun. Ternyata si laki-laki ngelihat perempuannya juga ini. Terus gitu anak sih bikin lain. Pokoknya mah bikin kalau nggak selera gimana sih Pak? Nempo salakina jore, nempo pemajikan jore, enggak sama-sama jore kabeh eta. Disitulah setan itu bisa memecahkan dengan banyak cara. Padahal ternyata itu ada yang menggunakan sihir. Maka disitulah salah satu fungsi sihir juga menceraikan antara suami dan istri. Baik, kita kembali dulu ke ayatnya. Jadi kata Allah, bukanlah Sulaiman yang kafir yang menggunakan sihir, akan tetapi setanlah yang menggunakan sihir. Kenapa? Karena setan mengajarkan ke manusia tentang sihir itu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, malaka ini, di mana? Di negeri Babil, yakni Babilonia. Harut dan Marut. Nah, itu jadi penggantinya. Jadi yang dimaksud dua malaikat itu adalah Harut dan Marut. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita nanti membaca tafsir, itu nanti ada perbedaan macam-macam lah, berbagai macam perbedaan tentang masalah Harut dan Marut.
Tapi pernahkah Bapak Ibu dengar kisah tentang malaikat turun ke bumi, kemudian dia diuji, datanglah perempuan si Jahroh misalkan, kemudian diajak untuk zina, kata malaikat ini yang dua ini, oh nggak mau, zina itu dosa besar. Nah ya udah, kalau gitu bunuh saja. Kalau bunuh juga jangan, bunuh dosa besar. Ya udah, sekarang milih antara zina, membunuh, atau nih minum ini, khamr. Pernah dengar Pak? Kata malaikat yang turun ke bumi itu, bunuh dosanya gede, zina dosa gede, minum arak, minum anggur, minum alkohol yang bikin mabuk lah sedikit doang. Maka dia minum alkohol, akhirnya apa? Hilang kesehatan akalnya, artinya akalnya terganggu ya dengan minum khamr tersebut, maka dia berzina, bahkan dia pun membunuh. Nah itu dikaitkan dengan Harut dan Marut, tapi itu menurut para mufasir itu adalah cerita-cerita Israiliyat. Jadi Israiliyat itu cerita-cerita orang-orang Israel aja. Nah gitu, makanya ya kita nggak membawa hal itulah ya. Tapi yang jelas pemahaman tentang Harut dan Marut ini, sebagian mufasir mengatakan, oh Harut Marut ini adalah pengganti dari kata yang mengajarkan sihir. Berarti dua Harut Marut ini adalah jelmaan dari syaitan, ada yang mengatakan gitu. Karena nggak mungkin, masa sih malaikat mengajarkan sihir, atau nggak mungkin Allah menurunkan kepada malaikat sihir, sedangkan sihir itu adalah ilmu yang membuat apa? Orang yang mempelajarinya menjadi kafir. Masa malaikat itu mempelajari sihir, kemudian dia yang mengajarkan kepada manusia? Nah itu pendapat salah satu. Ada yang mengatakan sesuai dengan zahir ayat ini ya, bahwa Allah itu telah menurunkan atau ma unzila alal malaika ini, apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Yakni siapa yang dimaksud dua malaikat, Harut dan Marut. Maka kalau yang kedua ini sudahlah, kita ambil saja secara zahir bahwa Harut dan Marut itu adalah pengganti dari kata malaka ini. Jadi dua malaikat. Nah itu dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Nah tidaklah dua malaikat tersebut, kalau sesuai zahir ayat ini ya, mengajarkan kepada manusia itu tentang sihir, melainkan apa? Setelah dia mengatakan, memberi nasihat kepada orang yang mau belajar sihir itu, janganlah kamu itu belajari sihir ini, pala takfur. Kenapa? Karena kami berdua ini hanyalah sebagai fitnah. Fitnah itu apa Pak? Ujian. Jadi dari zahir ayat ini, pemahaman yang kedua bahwa malaikat ini diturunkan oleh Allah, memang fungsinya adalah untuk menguji orang-orang supaya bisa membedakan mana ilmu yang harus dipelajari, mana ilmu yang tidak boleh dipelajari. Melalui malaikat inilah kemudian malaikat itu mengingatkan kepada calon-calon mempelajari sihir tadi, janganlah kalian mempelajari sihir ini sekarang itu, karena kami ini hanyalah fitnah, janganlah kamu menjadi kafir gara-gara belajar sihir. Tapi manusia ternyata diuji dengan hal ini ada dua tentunya. Ada yang mau terus mempelajari sihir, walaupun jelas-jelas ilmu sihir itu tidak boleh dipelajari. Tapi keberadaan ilmu sihir itu hanya untuk apa? Mengetahui bahwa itu adalah ilmu yang tidak boleh dipelajari. Contohnya gini Pak, kita mengetahui kebatilan bukan berarti untuk melakukan kebatilan, tapi dengan kita mengetahui tentang kebatilan, kita bisa menghindari dari kebatilan tersebut. Kita tahu, oh
dugem dunia gemerlap yang di dalamnya banyak maksiat mungkin tuh, itu secara tempat itu adalah tempat yang tidak boleh kita datangi. Kenapa? Kita akan masuk ke maksiat ke situ. Nah, kita tahu tuh bahwa tempat itu tempat maksiat. Kalau kita sudah tahu, berarti jangan mendekati tempat tersebut. Nah, tapi di sini ada manusia sudah diingatkan bahwasanya ilmu sihir itu adalah ilmu yang menjerumuskan seseorang, bisa menjadi kafir bagi pelaku-pelakunya, tapi ternyata banyak manusia yang kekeh mau mempelajari sihir. Nah, di sini gambarannya, Pak. Jadi tujuan Allah menurunkan dua malaikat tersebut secara zahir ayat tersebut dalam rangka menjadi fitnah bagi manusia, artinya ujian. Sejauh mana manusia itu bisa memilah dan memilih mana ilmu yang harus dipelajari, mana ilmu yang harus ditinggalkan. Kalau kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, ilmu yang perlu dipelajari, mana yang tidak boleh dipelajari, ya kita nanti sihir dipelajari, nanti Al-Quran dipelajari, semua dipelajari semua tanpa ada batasan. Nanti ya kalau malam jadi dukun gitu kan, nanti kalau siang jadi ustadz, begitu aja terus. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Nah, maka dua malaikat itu kata Allah, ya, tidaklah mereka mengajarkan sihir kepada manusia sampai keduanya mengingatkan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini fitnah, ujian bagi kalian. Maka pala takfur, maka janganlah kalian kafir. Yani apa? Belajar sihir dengan melepaskan baju keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mempelajari sihir hukumnya kafir. Jelas Pak ya? Nah, itu dia. Kemudian kata Allah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka setelah mereka mengingatkan kepada manusia yang mau belajar sihir bahwasanya siapa yang mempelajari sihir itu akan menjadi kafir, lalu kekeh orang itu mau belajar, lalu diajarkanlah oleh keduanya tentang sihir itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang dengan sihir itu kata Allah ternyata bisa menceraikan suami dan istri. Sadis ya Pak? Eta sihir. Tapi kan kalau di kita mah namanya banyak ya Pak. Telu, banaspati, apalagi apalagi pelet. Banyak sekali. Nah, banyak ya. Tapi itu intinya sihir. Oke. Terus wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biidnillah. Tapi perlu diingat sama kita Bapak Ibu, ketika orang mempelajari sihir kemudian ingin menggunakan dalam rangka menghancurkan, merusak atau menceraikan suami istri tadi, artinya ingin membuat mudarat kepada manusia, bahasa kitanya Pak, diteluh tajlemah dengan sihir. Ingat kata ayat ini ya, wa ma hum bidarina, tidaklah mereka membuat mudarat kepada seseorang min ahadin, kepada orang yang ingin dia sakit itu, illa kecuali kalau sihir itu berfungsi illa biidnillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita posisinya Pak kalau belajar ayat ini berarti apa? Ada pada kunci tadi illa biidnillah. Berarti apa? Kalau kita nih yang melepas diri dari ilmu sihir, ilmu yang bisa merusak tadi tuh, nanti berarti kita kemungkinan besar kalau ada manusia mempelajari sihir ingin menyihir kita kan? Lalu bagaimana? Kita harus yakin Bapak Ibu, tidaklah sihir itu berpengaruh memberikan mudarat kepada kita, kepada siapapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bisa manfaat atau tidaknya, berfungsi atau tidaknya ilmu sihir itu atas izin Allah. Berarti kita kalau mau terhindar dari sihir itu, kita apa berarti Pak? Harus banyak mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar Pak, waktu saya kecil itu kalau ngomongin Banaspati ya Pak ya, pernah dengar Banaspati? Sampai sekarang saya nggak tahu tuh, faktanya tuh belum pernah saya tahu sampai umur sekarang. Ya teluh nah hibernya cenanya. Nah, terus saya dari kecil itu suka dengar tuh, waktu kecil udah remaja itu ada tuh bapak-bapak kalau cerita nih Banaspati itu akan menyerang orang yang tidurnya di atas kasur atau ranjang. Terus yang di bawah enggak. Orang mikiran baik sampai kuari, kok bisanya? Teluh teh nu di ranjang doang nu beunang, berarti nu di bawah henteu. Atuh jelema lamun teu bisa nafsirkeun eta mungkin ulah HS di luhur ranjang euy. Bisi kena Banaspati terus dihandap bae. Cepet paeh oge tak? Kunaon asup angin meuleuh. Eta tujuannya bisa terhindar. Mungkin boleh jadi tuh orang tua itu cara ngomongnya itu begitu. Banaspati itu nanti akan mengena kepada orang yang tidur di atas. Yang di bawah itu nggak kena. Terus Banaspati itu waktunya sepertiga malam gitu kan? Nah, ke subuh itu waktu-waktu Banaspati. Kalau sekarang dipahami tuh omongan orang-orang tua dulu bahasanya. Ternyata maksudnya itu apa? Boleh jadi takwib nakut-nakutin itu si bapak-bapak itu. Yang di atas itu sepertiga malam, yang di atas ranjang suka kena Banaspati. Yang di bawah nggak kena. Ternyata yang suka di atas itu orang yang tidur dari sore sampai pagi sampai subuh, nggak pernah ada waktu untuk bangun apa? Bangun subuh. Bangun di sepertiga malam. Maka orang yang bangun di sepertiga malam, dia adalah orang yang sangat disukai sama Allah, dicintai. Karena Allah setiap malam, kata Nabi, itu akan datang menyampaikan rahmatnya kepada orang-orang yang bisa bangun di sepertiga malam, kemudian dia sholat, kemudian meminta, kemudian dia berdoa, memohon dan sebagainya. Nah, itu setiap malam pikuli lain. Nah, ada orang itu yang dibenci sama Allah karena apa? Karena dia seperti bangkai di malam hari. Artinya dari sore sampai subuh nggak ada kepikiran pengen bangun malam untuk bermunajat kepada Allah. Bahkan tidurnya itu di entar-entar ya Pak ya. Kebanyakan entar lah jam 12, jam 1, boro-boro bangun malam kita. Nah, tapi kalau suruh sholat tuh nggak bisa tidur nih sampai jam 2, udah tuh sholat, wah ntar dulu. Pasti tuh kalau begadang kita kuat, kalau sholat mah enggak. Kembali lagi setan juga urusannya itu. Nah, orang yang tidur dari sore sampai subuh nggak bangun ya, itu selama hidupnya dia nggak pernah bangun sepertiga malam, itu dicela seperti bangkai di malam hari. Nah, makanya disitulah ya. Jadi ilmu-ilmu sihir ini berdasarkan ayat tersebut tidak akan berpengaruh kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau ini bisa menimpa seseorang mungkin karena diizinkan oleh Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, banyak memohon kepada Allah sesuai perintah-perintah dari Allah, kita harus isti'adzah kepada Allah. Bisa dengan membaca Quran surat Al-Ikhlas, dengan surat Al-Falaq, itu kan tentang subuh ya Pak, perlindungan terhadap kejahatan makhluknya Allah. Kemudian tentang Anas, kemudian ayat kursi, itu jelas tuh, riwayat-riwayatnya jelas, dalam rangka kita berlindung kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak kita ketahui niat buruknya, baik di kalangan para dukun-dukun santet maupun di kalangan kejahatan para jin yang kita tidak bisa melihat. Nah, disitulah makanya ayat ini kita bukan begini pikirannya Pak. Oh, biar kita terhindar dari sihir, kita belajar sihir lagi, kita ngadu sihir. Waktu itu mah kayak ngadu petasan aja tuh mah. Itu
Oh, gitu kan? Wah, waduh, dia main dukun, saya juga ke dukun. Itu matu sama aja. Jadi kita jatuh barang-barang musyriknya. Nah, oke. Terus wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat bagi mereka. Manfaat di dunia maupun di akhirat. Ayat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, ini tentang ilmu kan? Ada ilmu yang diperintahkan supaya kita mempelajari karena bermanfaat ilmu itu sehingga kita bisa memudahkan masuk surga, jalan-jalan menuju surga. Ada ilmu yang memang diadakan oleh Allah supaya apa? Kita bisa memilah-memilih, oh jangan dipelajari ilmu ini. Karena ilmu ini tidak akan bermanfaat bagi kita baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Makanya nggak aneh Pak, ada istilah dukun. Dukun sakti. Tapi rumahnya apa? Reot, mohon maaf. Reot. Bukan berarti apa, memang dia itu ekonominya begitu. Tapi yang datang ke tempat-tempat itu dari orang-orang kota yang rumahnya itu besar, perusahaannya banyak, datang ke situ. Mau ngapain? Ya, mau nyareat supaya dia kalau mau naik jabatan datang itu minta, Mbah, gimana caranya jabatan saya bisa naik? Kata Mbah gampang. Mbah banyak. Kan kalau kita mah kalau penonton jadi aneh amat. Orang pinter datang ke orang yang nggak sekolah. Orang kaya datang ke orang yang dia sendiri mau makan aja susah. Dijawab, namanya dukun mah begitu Pak katanya. Bukan buat diri sendiri. Nah ini bahasanya. Belajar dukun, belajar sihir itu tidak manfaat buat dirinya maupun ya, baik kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Makanya dukun itu nggak ada yang kaya katanya. Kalau dukun kaya itu mah bukan dukun, dukun palsu katanya. Nipu itu. Tapi kalau dukunnya itu rumahnya reot, bau ambruk, orangnya juga nggak pernah mandi, dekilnya luar biasa, itu baru dukun. Nah, urusan masalah kenapa rumahnya reot nggak ini ya katanya belajar aja sama tukang-tukang. Banyak tukang itu benerin rumah orang, rumah sendirinya bocor, itu umpamaan. Nah, tapi ini supaya memudahkan kita saja bahwa belajar sihir tidak ada manfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, kalau kamu mengetahui bahwa belajar sihir itu tidak ada manfaatnya, justru kamu akan menjual keimananmu dengan hal-hal kekafiran, sehingga di akhirat kelak kata Allah kamu tidak akan mendapatkan bagian pahala. Kalau imannya sudah lepas, sudah kafir, maka otomatis pahala yang dia lakukan selama dia beriman itu pun akan hilang. Rugi sekali Pak ya. Walabi sama syarubihi anfusahum. Amat buruk tuh apa yang kamu tukar pahala yang sudah banyak dimiliki dengan hanya kamu belajar sihir. Laukanu ya'lamun. Sekiranya kamu itu mengetahui. Ini celaan, maksudnya apa Pak? Ini ada orang yang sudah paham tentang agama tapi masih tergiur belajar sihir. Andaikan kamu tahu tuh bahwa belajar sihir itu kafir sesuai pengetahuan kamu tidak akan melakukan. Tapi ternyata banyak orang yang sudah diingatkan bahwa sihir itu adalah ilmu yang harus dijauhi, tapi masih banyak orang justru masih ingin mempelajari sihir. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah kita mempelajari satu ayat ini, kita jangan tergiur dengan ilmu-ilmu yang sekiranya bisa merusak akidah kita. Apapun namanya, kalau memang itu tidak bermanfaat, bisa merusak akidah kita, bahkan akan merugikan kita pada hari kiamat kelak, maka tinggalkan jauh-jauh, jangan pernah kita pelajari. Tapi pengetahuan kita tentang hal tersebut supaya kita justru bisa menjauhi ilmu-ilmu tersebut, bukan berarti kita mempelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini bisa memberikan
ya kita ini semakin selektif di dalam mempelajari suatu ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari capek-capek dengan waktu yang lama itu mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu tersebut bermanfaat baik di dunia maupun kelak di akhirat pada hari kiamat. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam